Acara selanjutnya adalah penjelasan kegiatan akademik dan kemahasiswaan. Bangga ya karena menjadi kaum terpilih ya. 40% itu sedikit ya. Menjadi kaum terpilih ya. 40% itu sedikit ya. Kalau dibandingkan jumlah penduduk Indonesia ke depan. Baik. Akan saya jelaskan sedikit tentang kegiatan akademik di STKILP Mas Surabaya. Next, Mas Operator, next. Ya, sistem perkuliahan. Sebelum saya mulai, sistem perkuliahan. Sebelum saya mulai, apa perasaan sekarang? Atau kupu, kuliah, atau yang ketiga, kupres, kuliah prestasi. Saya pilih ya. Berarti nggak sedang organisasi nanti. Coba saya ulangi lagi ya. Nanti kalau Anda pilih menjadi aktivis organisasi, ketika saya bilang kura, itu angkat tangan. Kura. Loh, nggak ada ya. Ini kayaknya prediksi saya kupu semua ini. Oke ya, saya ulangi lagi. Kayaknya prediksi saya kupu semua ini. Oke ya, saya ulangi lagi ya. Nanti yang angkat tangan ada door prize. Door prize-nya apa? Lulus setelah selesai kuliah ya. Oke, kura. Loh, enggak ada. Yang lama enggak usah angkat tangan. Yang lama itu sudah mikirnya lulus kapan ya. Ada. Angkat tangan. 1 dari 300 mahasiswa. Wah, berat ini. Yang kedua, kupu. Oke, yang ketiga, kupres. Enggak ada juga. Waduh. Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Kupres. Kurang tinggi. Jadi dua prestasi yang bisa minimal 2 prestasi ya. Jadi kita minimal 2 prestasi ya. Jadi kita nanti akan penuh ruangan ini dengan piala maupun piagam prestasi-prestasi kalian semuanya. Oke, kita kembali ke laptop ya. Jadi sistem perkuliahan di Alikma Surabaya itu MBKM namanya. Jadi ada kuliah dan juga Merdeka Belajar. Oke, next. Nanti seperti apa teknisnya akan dijelaskan di belakang ya. Oke, kembali lagi Mas. Terlalu tergesa-gesa ini Mas Operator ini ya. Jadi periode perkuliahan itu secara normal dimulai untuk semester gasal. Dulu ketika teman-teman sekolah kan tidak ada namanya mungkin semesternya sama, cuman periodenya lebih berbeda. Jadi kalau di kuliah itu atau di pendidikan tinggi itu periode gasal dimulai bulan Agustus sampai Januari. Ini sudah bulan apa? Oktober ya, karena kampus lebih leluasa ya. Jadi sekolah itu Februari sampai Juli. Nah, ini adalah istilah-istilah umum yang nanti teman-teman akan dapatkan ketika kuliah. Yang tidak sistem kredit semester ya, itu adalah beban ya yang akan dibebankan kepada seluruh mahasiswa per semesternya. Nanti ada 2 SKS, ada 3 SKS, ada 4 SKS dan maksimal 4 SKS, tidak ada 5 SKS maupun 6 SKS. Berikutnya ada KRS, nanti teman-teman setelah dikukuhkan akan mengurus KRS, Kartu Rencana Studi ya. Yang berikutnya adalah KHS, setelah mengikuti proses perkuliahan, nanti hasilnya akan dilaporkan dalam bentuk KHS, Kartu Hasil Studi. Nah, nanti untuk mendapatkan itu harus mengikuti namanya UTS. Apa itu? Ujian tengah semester. Yang terakhir adalah UAS, ujian akhir semester. Nah, nanti hasilnya dikumpulkan menjadi IPS, Indeks Prestasi Semester. Nanti kalau sudah selesai 4 tahun ada IPK, Indeks Prestasi Kumulatif ya. Jadi kita targetkan minimal IPK berapa? Siapa yang punya cita-cita punya IPK 5? Keren Masnya ya. Anda orang-orang yang beruntung ya dari 40%. IPK-nya nanti 5,00. Yang satu nanti kita cari dulu ya dari mana yang 1,00-nya itu. Terima kasih Mas. Berikutnya Mas Fazul, berikutnya. Nah, model perkuliahannya karena kita sudah menerapkan MBKM, jadi ada 2 model besar. Yang pertama itu blended learning ya, kita ada tatap muka, ada LMS, ada penugasan, ada case study dan seterusnya. Dan yang kedua adalah outdoor learning ya. Nanti teman-teman
kalau ikut kuliah tolong ya, tolong minta ke dosennya, Ustadz jangan kuliah di kelas terus ya, sesekali main-main keluar gitu ya. Ini contohnya ya, next slide coba. Next slide. Nah ini di play ya, tolong di play. Belum. Nah tolong di play. Audionya. Nah ini pemerannya di sini juga ya, panitia. Nah, ini juga tadi yang tampil pencaksilat. Ini adalah mata kuliah Pancasila yang kebetulan saya ampu. Ini kegiatannya adalah field trip ya. Jadi memaknai perkuliahan Pancasila langsung ke tempat makam proklamator kita ya. Jadi Insinyur Soekarno ya. Jadi nanti kuliah di STKIP tidak melulu di kelas ya. Nanti kalau dosennya terus mengajar di kelas, tolong ya Ustadz kapan kita jalan-jalan kayak gitu ya. Jadi tolong diingatkan dosennya dengan santun tentunya ya, jangan demo, enggak perlu demo lah. Nah, itu. Ini juga makan-makan juga boleh ya, sambil makan-makan juga boleh. Nah ini kan senyum-senyum ya kalau kuliahnya sambil makan-makan, itu enggak sepaneng gitu lah ya, ngurus matematika, fisika, rumus-rumus sambil makan mie ayam, oh pastinya tetap pusing, kenyang ya perutnya ya. Oke. Nah ini juga ada proyek sosial namanya ya, teman-teman ini mengajar di anak-anak kecil untuk belajar membaca atau menulis atau menggambar gitu ya. Jadi kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan di kampus langsung ke masyarakat ya, supaya kemanfaatannya sama kebermanaannya lebih terasa. Nah ini lihatlah senyum-senyum ketika dikunjungi kakak mahasiswa kan senyum lebar ya. Jadi kan atau enggak saya enggak tahu ya, teman-teman pastinya tulus itu sepertinya ya. Oke Mas, bisa agak dipercepat ya, agak panjang itu ya. Nah ini fasilitas kampus tadi juga sudah, nanti teman-teman akan membuktikan sendiri langsung ketika kampus ya. Nanti ada banyak sekali fasilitas yang akan ditunjukkan oleh kakak-kakak kelas kalian. Ini ada ruangan kelas nyaman dan wifi. Nah ada kolam juga nanti. Nah teman-teman bisa langsung nanti mengunjungi satu persatu. Nah ini lapangan bulu tangkisnya sangat representatif. Nah. Oke Mas, bisa kita lanjutkan ya, Mas Fazil. Ya, berikutnya ini juga yang khusus di kampus kita, ada kuliah keguruan ya, tidak ada di kampus lain, saya jamin itu. Nah setiap Senin itu teman-teman akan diberikan waktu khusus untuk bersiap menjadi guru yang matang nanti ketika sudah lulus dari ini ya. Jadi teman-teman praktek mengajar, kemudian langsung diberikan coach, bukan kritik ya, tapi coach itu bimbingan ya dari dosen-dosen yang tentunya ahli di bidangnya. Ini Ustadz Rian di belakang itu, coach yang saya pilih kemarin ya. Ini gak ada suaranya ya Mas Fajil ya. Nah ini praktek di lab micro teaching menggunakan smartboard, kemudian setelah mahasiswa tampil, dosen akan memberikan masukan-masukan, tujuannya apa? Untuk melatih keterampilan mengajar supaya lebih matang dan kuat nanti ketika menjadi guru di sekolah ya. Sekaligus juga meningkatkan penguasaan IT mereka, karena perkembangan teknologi pastinya tidak bisa dihindari ya. Oke, next. Nah ini juga ada mata kuliah penciri juga di STKIP Palembang Madura, namanya keterampilan abad 21. Ada yang sudah pernah keluar negeri? Angkat tangan. Siapa yang sudah pernah keluar negeri? Boro-boro Ustadz keluar desa aja jarang-jarang kayak gitu ya. Nanti di kita akan kita dorong mahasiswa itu untuk menjadi warga dunia. Anda itu warga dunia loh ya, bukan warga Jawa Timur atau Indonesia. Ini teman-teman kakak kelas sudah bersebaran kemana-mana. Ada yang paling jauh dari Turki, ada yang Jepang, ada yang Taiwan, ada yang Hong Kong. Kalau Malaysia itu sudah seperti ya dekat sekali lah bagi teman-teman itu ya. Singapura, Malaysia, Thailand, dan tempat-tempat yang lainnya ya. Jadi sudah menjadi warga dunia. Nanti harapannya teman-teman yang baru dikukuhkan juga sudah punya cita-cita. Oh nanti saya akan kemana gitu ya. Misalnya ke Finland.
mau ke Jerman atau ke manapun belahan dunia ini. Karena Anda warga dunia, bukan warga negara setempat atau local pride saja. Anda harus berangan-angan, bercita-cita untuk bisa menjelajah di belahan bumi dunia yang lainnya. Oke, berikutnya adalah, nah tugas akhir ini juga sangat menarik ini ya. Ini pertanyaan tadi setelah dikukuhkan sudah senang, pertanyaan berikutnya kapan wisuda? Nah, kapan Anda merencanakan lulus? Ayo, ada yang berani 3 tahun? Angkat tangan. Tidak ada pilihan 5 tahun. 3 tahun, 3,5 tahun, 4 tahun, angkat tangan. Yang 3,5 tahun? Enggak ada. Pengen lulus 5 tahun, wah enggak boleh di sini, haram hukumnya 5 tahun ya. Karena apa? Karena kami memberikan banyak alternatif ya. Kita mengacu ke Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 itu, tugas akhir sekarang lebih bervariatif ya. Tidak hanya skripsi. Skripsi itu selalu menjadi momok mahasiswa. Alasannya kenapa? Skripsi sulit, dosen susah dihubungi. Itu tidak akan ada di STKI Balikmas Surabaya. Dosennya 24 jam, kalau perlu 25 jam. Wah, nanti saya ngomong dikomplain sama dosen-dosen nanti. Wah, Ustadz ini ono-ono ae. Tapi saya pastikan dosen mudah ditemui. Jadi tidak ghosting ya. Di luar kan sering ghosting ya. Mbak bimbingan, oh ternyata dosennya ghosting kemana gitu. Enggak, di kita enggak. Di kita enggak ada dosen ghost ya. Dosennya real semuanya. Dosennya ada di kampus semuanya. Jadi kalau mau bimbingan seminggu, setiap hari bimbingan pasti bisa. Asalkan dosennya juga pas tidak sibuk ya. Tapi kita memberikan banyak alternatif ya, tidak hanya skripsi, bisa artikel, bisa makalah, bisa prototype, bisa media dan seterusnya. Jadi teman-teman tidak ada alasan untuk tidak lulus tepat waktu. Bahkan bisa lulus lebih cepat ya, karena sekarang teknologi makin maju. Jadi saya bisa sampaikan kalau mahasiswa sekarang itu tidak lulus tepat waktu itu salahnya harus salah ke kita semuanya. Bukan salahnya kondisi, tapi lebih ke ya mahasiswa harus lebih bersemangat untuk lulus tepat waktu. Oke, berikutnya adalah Ormawa. Tadi saya bilang kuliah rapat, tidak ada satupun yang angkat tangan. Padahal di kita banyak sekali organisasi mahasiswa yang dijalankan ya. Ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, ada HIMA, Himpunan Mahasiswa, ada UKM, ada Pramuka. Jadi saya harapkan nanti teman-teman juga aktif ya. Karena di masyarakat nanti itu akan sangat bermanfaat, soft skill-nya, leadership-nya ada penting itu. Ya. Baru tadi pagi itu saya membaca sebuah berita di portal media online itu, hampir seluruh lembaga sekarang itu tidak puas dengan kinerja Gen Z. Gen Z, ya. Karena mereka apa? Apa sih Gen Z yang sering dikeluhkan itu? Apa? Fragile, rapuh. Dikasih masukan sedikit, ngeluhnya di medsos, bikin story, apalagi. Ya seperti itu. Maka sering banyak di konten di medsos itu yang menggambarkan bahwa itu generasi yang cenderung rapuh. Nah, Ormawa ini, organisasi mahasiswa itu membentuk kalian menjadi generasi yang strong. Ya, tidak gampang mengeluh, pantang mundur, dedikasi tinggi, determinasi tinggi dan seterusnya ya. Kalau bisa jangan hanya kuliah, tapi manfaatkan waktu kuliah untuk belajar organisasi, mengasah soft skill, leadership-nya juga harus ditingkatkan. Oke, berikutnya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Ketua Yayasan, ada ratusan kompetisi yang ada di Indonesia. Silahkan nanti dicek di Perpusnas, ini ya, Pusat Prestasi Nasional.kemdikbud.go.id. Ini beberapa saya tampilkan screenshot yang kemungkinan bisa teman-teman ikuti. Ada, kalau teman-teman fisika mau ikut kompetisi robot Indonesia, boleh. Teman-teman yang Padus tadi juga ada, lomba paduan suara nasional ada semuanya. MTQ-MN apalagi, ada KDMI, ada NODC, lomba debat bahasa Inggris. Jadi kalau tidak berprestasi itu sebenarnya bukan pilihan. Karena Anda dikepung loh ini, dikepung prestasi oleh pemerintah itu. Nah tinggal pertanyaannya Anda mau ambil peluang atau tidak. Karena kenapa? Karena mahasiswa yang berprestasi itu
cenderung juga berprestasi ketika menjadi guru nanti. Jadi prestasi itu tidak ujuk-ujuk, wah ketika jadi guru baru berprestasi, tidak. Tapi dipupuk ketika menjadi mahasiswa. Jadi mahasiswa yang berprestasi itu ketika jadi guru nanti juga cenderung akan berprestasi. Jadi begitu ya. Siap berprestasi? Siap berprestasi? Coba salah satu dari ujung sana pilih kompetisi apa yang kira-kira mau dipilih. Satu aja. Mewakili kaum Hawa. Satu aja, angkat tangan gitu. Nanti catat nomornya ya. Namanya siapa nanti kita sediakan snack box ya. Oh sudah dapat ya. Ya jadi silakan nanti pusat prestasi nasional itu diklik. Di sana ada ratusan kompetisi resmi yang bisa Anda gunakan nanti untuk konversi ke SKS dan seterusnya itu. Jadi itu salah kalau tidak berprestasi ya. Oke, next berikutnya adalah Mas Fazil. Halo, Mas Operator. Nah, kakak tingkat yang sudah berprestasi, ini tidak saya cantumkan namanya karena terlalu banyak sekali namanya. Jadi saya sebutkan saja jenis prestasinya. PKM itu program kreativitas mahasiswa setiap tahun kita dapat, dan itu yang paling teman-teman bisa raih nanti ya. Tidak perlu waktu lama, semester 1 boleh, semester 2 juga boleh. Lebih cepat lebih baik. Ada program kampus mengajar namanya, ini juga banyak sekali teman-teman kakak kelas yang sudah ikut. Ada pertukaran mahasiswa merdeka, next. Nah ini juga saya tidak bisa mengupload satu-satu ya, karena begitu banyak wajah-wajah yang bisa jadi mereka double prestasinya. Jadi saya cantumkan sekali saja. Ini ada program bangkit dan seterusnya. Ini yang diadakan oleh kementerian maupun yang diadakan oleh lembaga non pemerintah ya. Jadi siapkan Anda menjadi mahasiswa yang berprestasi. Oke, berikutnya adalah, nah ini terakhir saya tutup dengan tadi kalau ada pantun, ada syair, saya pakai lagu. Ini lagunya, soundnya adalah sound pemersatu bangsa ini ya. Ada yang tahu lagunya Bernadia? Wah, coba Mas Fazil diklik, apakah bisa? Yang itu icon hitam itu, loh kok terima kasih. Wah kecewa saya ini. Yang icon hitam, buntut hitam itu loh. Nah, oke. Oh ini kebanturan Mas, ulang dari awal. Wait, ulang dari awal. Mas Fazil. Dari awal ya, dari icon gitar yang deng deng deng. Nah, tahu nggak lagunya itu? Nanti yang tahu nyanyi boleh ya. Pelan-pelan aja, jangan rame-rame. Nanti liriknya gini. Untungnya kuliah di Al-Hikmah, biaya ramah, fasilitas mewah. Jadi guru itu dakwah demi Indonesia emas yang berkah. Yeah. Masa ya? Oke, coba. Coba ya, pakai ini ya, pakai sound pemersatu bangsa. 1, 2, 3. Mulai. Deng deng deng. Tengnya. Ayo. Dunia di Al-Hikmah, biaya ramah, fasilitas mewah. Jadi guru itu dakwah untuk Indonesia emas yang berkah. 2 kali ya. Tuh 2, 3. Belum. Nah ini loh. Kuliah di Al-Hikmah, biaya ramah, fasilitas mewah. Jadi guru itu dakwah untuk Indonesia emas yang berkah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan di penjelasan kita. Nanti akan kita bagian juga pedoman akademik dan seterusnya untuk lebih detail informasinya ya. Sebelum saya tutup akan saya sampaikan wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq.
walampu minkum nasul minallah fatun kharib babasyirul mu'minin. Terakhir, karena di sini Surabaya, wak painten ketiban ondo, tahu artinya ya? Wak painten ketiban ondo, cukup semanten atur kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.